Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2a. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Demikian dalam bahasa Italianya. Saya sengaja mengutip teks bahasa Italia biar pesannya menjadi lebih kaya. Dikatakan tadi, bumi belum berbentuk, la terra era informe, dan kosong. Dalam bahasa Italia dikatakan deserta. Dalam arti lain, bisa dipahami seperti padang gurun. Gelap gulita menutupi samudra raya. Gambaran bumi yang demikian itu dikaitkan dengan kata kaos dalam bahasa Yunani. Kita sudah menyerapnya juga ke dalam bahasa Indonesia, misalnya untuk menggambarkan situasi demonstrasi yang ricuh, kacau balau, kita katakan chaos. Di hari pertama, sebelum Allah bertindak lebih lanjut dalam penciptaan, bumi kaos, bumi chaos. Sebuah gambaran situasi yang mungkin mencekam. Dan itulah kisah penciptaan pada hari pertama itu, sebelum Allah menciptakan terang dan memisahkan terang itu dari gelap. Dari bumi yang kaos, dari bumi yang chaos itu kemudian pada hari-hari selanjutnya, Allah menciptakan kosmos. Kosmos, kalau dirujuk ke bahasa Yunaninya, bisa diartikan sebagai keteraturan. Dari kata kosmos ini juga kemudian muncul kata kosmetik yang bisa dipahami sebagai teratur atau cantik. Kaos, kosmos, kosmetik. 3 kata itulah yang menjadi benang merah katekisai kita pada kesempatan ini. Kalau ketiganya diartikan dalam arti praktis, maka bisa dipahami demikian. Kacau, teratur, cantik. Kisah penciptaan berangkat dari ketidakteraturan, berangkat dari kaos, dari chaos. Kaos kemudian menjadi kosmos, teratur. Hanya setelah Allah berfirman, dituliskan dalam setiap hari di kisah penciptaan itu, berfirmanlah Allah, dan jadilah demikian. Dan begitulah bumi yang kaos menjadi kosmos, teratur, dan kelihatan kosmetik, dan kelihatan cantik, indah, baik adanya, kata kitab Kejadian di bab 1 itu. Saudara-saudari, sulit dimengerti mengapa pertama-tama Allah menciptakan dan menempatkan dunia dalam situasi kaos itu. Lalu kemudian menatanya, mengapa tidak langsung saja tercipta apa adanya? Ini pertanyaan filosofis yang tentunya para ahli teologi mencoba memberikan jawabannya. Saya bukan ahli teologi. Untuk kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk malah meneliti pertanyaan yang saya ajukan tadi. Pertanyaan itu sendiri. Mari kita lihat bersama-sama. Pertanyaan, mengapa tidak langsung saja Allah menciptakan bumi teratur? Sebenarnya, kalau kita perhatikan pelan-pelan, pertanyaan ini adalah sebuah gambaran dari mentalitas dalam melihat sesuatu. Yakni bahwa apa yang terlihat tidak teratur, apa yang terlihat tidak logis, apa yang tidak terlihat seperti garis lurus, apa yang tidak terangkum dengan baik, itu tidaklah tercipta dengan baik. Itu mentalitas yang ada di situ. Ada problem dalam mentalitas yang demikian itu. Sebab kita selalu menunggu dan mengharapkan segala sesuatu teratur adanya, sebagaimana direncanakan. Sayangnya, kebanyakan hal tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan, tidak terjadi sebagaimana seharusnya. Kristus lahir dalam situasi chaos, dalam situasi kaos.
Kita tahu sekadar untuk tempat lahir saja sulit untuk menemukannya. Lalu beberapa lama sesudah lahir harus diungsikan ke Mesir di bawah bayang-bayang ketakutan, penangkapan, dan pembunuhan. Dan pada ujung hidupnya di bumi, kaos kembali terjadi. Kematiannya di salib itu sungguh menjadi skandal bagi para murid. Kaos tidak tertata, memberi kesan bahwa tak punya aturan, tak punya logika. Mari kita sedikit berguru kepada para ahli fisika. Katanya dalam fisika, kaos bukanlah sebuah keadaan yang tanpa aturan. Tetapi dalam ketidakteraturan yang kita lihat itu, sebenarnya ada sebuah tatanan, susunan yang tak sanggup dikalkulasikan oleh ahli matematika, oleh ilmu matematika kita. Maka mungkin kaos dalam penciptaan itu juga punya logika yang kita manusia tak sanggup menangkapnya. Tentu dalam situasi sekarang ini, Anda dari tadi mungkin menunggu kapan saya akan berbicara tentang coronavirus. Mungkin sekarang saatnya. Barangkali Anda telah melihat gambar atau menonton video di mana berpuluh mobil tentara Italia membawa peti jenazah para korban COVID-19. Ratusan orang meninggal setiap hari. Gambaran itu saja sudah cukup mencekam untuk kita. Lalu sekarang di Indonesia juga larangan untuk keluar rumah, untuk kumpul-kumpul bersama, sekolah dihentikan. Anda tidak bisa lagi ke gereja, berdoa di rumah. Banyak usaha-usaha untuk menopang kehidupan keluarga harus berhenti. Satu kata, kita sedang kaos. Seluruh dunia kaos. Lalu, apakah berarti Allah memulai lagi penciptaan baru? Pertanyaannya memang perlu direnungkan, biarpun bukan untuk mencari jawaban ya atau tidak, karena kita tahu bahwa Allah selalu mencipta, untuk keyakinan kita. Kalau kita membaca kitab Keluaran bab 33, kita akan menemukan bagaimana relasi antara Musa dengan Allah itu. Nah, pada kesempatan ini saya tertarik dengan ayat 22-23. Dikatakan dalam bab 33, 22-23 itu demikian. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara-saudari, sebenarnya ayat ini untuk melanjutkan ayat 20, di mana Allah berkata kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Allah mengatakan kepada Musa, engkau akan melihat belakangku. Kita bisa membayangkan, berarti melihat punggung Allah. Ini gambaran secara fisik bisa kita bayangkan, tetapi secara rohani bisa kita memahami juga demikian tentunya. Begitulah perjumpaan dengan Allah. Kita akan menyadari bahwa kita berjumpa dengan Allah hanya ketika Dia sudah lewat. Allah lewat dan kita melihat dari belakang. Kita sadar Allah lewat. Allah bertindak. Maka untuk itu kita sangat butuh waktu untuk berdiam diri, untuk melihat, merenungkan peristiwa yang terjadi di hadapan kita. Hanya dengan demikian kita bisa melihat punggung Allah yang lewat itu. Karena Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa melihat wajahku. Kau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Untuk masa-masa sulit saat ini, mungkin kita bisa menyadari dan merenungkan bahwa bumi yang kaos sekarang ini adalah juga bagian dari penciptaan itu, yang kemudian
membawa kita ke dalam tatanan baru, kepada horizon yang baru. Hanya ketika Allah lewat, kita akan melihat punggungnya. Dan saat itu kita sadar, Allah telah lewat dan menyapa kita. Shalom, saya Pastor Irfantinus Tarigan. Berkat Tuhan untuk kita semua.